Hai Touch Lover, welcome back to Touch Suma dan masih bareng Rahma as a guide for Touch Suma content dan masih bareng sama Bli Suma juga as a man behind the concept. Kita masih ngebahas putaran gadget dan kali ini Rahma udah sama Samsung M22 nih yang baru aja dirilis beberapa minggu yang lalu di harga 2,5 juta kalau kalian dapetin di flash sale. Nah, jadi Samsung belakangan ini banyak banget ngerilis smartphone mulai dari flagship, kelas menengah, bahkan sampai si Samsung M22 ini sendiri ya. Jadi kalau menurut harganya 2,5 juta, kayak Samsung mau masuk ke entry level nih ya. Jadi gimana sih kira-kira feel-nya pakai si Samsung M22 di harga 2,5 juta? Masih ada feel Samsungnya nggak? Langsung aja check this out. Yang pertama yaitu untuk desainnya. Desain di 2,5 juta ini menurut aku bagus banget si Samsung M22 karena dia tuh kayak kelihatan premium gitu loh. Walaupun dia dari polikarbonat dan back covernya ini yang bikin looknya bagus karena dia ada teksturnya gitu dan jadi kalau dipegang, dia nggak ada bekas sidik jarinya. Dan untuk bezelnya sendiri menurut aku lumayan tipis, tapi di bagian bawahnya masih rada tebel. Tapi yang jadi agak kurang fokus itu di kameranya. Kameranya udah bagus, udah cakep desainnya, dilengkapi dengan 4 kamera dan agak timbul gitu. Udah gimana ya, aku suka sih sama desain kameranya, cuman yang jadi masalah itu si LED flashnya ini nih. LED flashnya ini diposisiin di bawah kayak gini, jadi gimana ya, kayak nggak dapet barisan gitu. Mungkin kalau misalkan dia dimasukin di perseginya, di bagian persegi kameranya kayak bakal lebih bagus deh, tapi ini ditaruh di bawah kayak gini kayak nanggung banget rasanya. Nah, untuk beratnya sendiri dia di 186 gram, berasa nyaman untuk digenggam dengan rasio 20:9. Jadi dia gimana? Genggamable, genggamable. Jadi buat ditaruh di kantong ataupun di tas kecil itu masih nyaman, nggak kegedean ataupun nggak kekecilan juga. Dan untuk kamera depannya dia pakai Infinity U display. Kayak gini, ada di bagian atas. Yang kedua yaitu terkait displaynya nih. Jadi display ini menurut aku menarik banget karena di harga 2,5 juta dia dilengkapi dengan panel Super AMOLED dan refresh rate 90 Hz. Iya beneran, jadi kalian gak salah denger, emang bener-bener panel Super AMOLED dan refresh rate 90 Hz di harga 2,5 juta. Jadi dia itu ngasih scrolling experience yang smooth banget dan ditambah lagi warna yang dihasilkan itu vibrant, cuman ada beberapa kekurangan. Ya ada aja yang dikorbanin ya dari kelebihan tadi itu. Yang pertama yaitu resolusinya yang cuma 720 pixel. Jadi resolusinya cuma 720 pixel, ya emang gambar yang dihasilkan itu agak pecah. Cuman dia ketutup lagi sama warnanya yang vibrant dan experience scrollnya itu smooth gitu loh karena dia didukung dengan refresh rate 90 Hz. Dan kalau dipikir-pikir emang ini Samsung M22 masuk ke kelas entry level ya. Tapi kalau diingat-ingat untuk displaynya kayak emang nggak bisa minta lebih sih. Dengan harga 2,5 juta kita harus sadar diri juga ya kan. Tapi dengan panel Super AMOLED dan refresh rate ya, maksudnya refresh rate 90 Hz, kasih experience scrollingnya yang smooth, jadi pemakaian lama tuh nyaman banget. Cakep. Nah, untuk tampilannya sendiri dia menggunakan UI Android, UI Core 3.1 yang easy to use dan simple, dan dia juga dilengkapi dengan fitur NFC serta Dolby Atmos yang jadi nilai plus di Samsung M22 ini. Mengingat lagi harganya yang 2,5 juta ya, udah ada NFC dan Dolby Atmos. Worth it sih menurut aku so far. Next kita bahas soal performa nih. Untuk performanya si Samsung M22 ini dibekali dengan chipset Helio G80 yang seperti kita ketahui chipset Helio G80 ini yang cukup kenceng ya. Jadi untuk ngelibas game-game mainstream ini sabi banget sih. Aku pakai buat main Mobile Legends di settingan ultra high frame rate, dia lancar banget di Samsung M22 ini. Next, aku pakai juga untuk main PUBG ya, walaupun dia cuma sampai grafik HD aja, frame rate ultra, tapi udah bisa ngasih performance yang lancar banget saat main game ini. Mengingat lagi harganya yang 2,5 jutaan ya. Dan terakhir itu aku coba pakai main game Free Fire Max. HP ini bisa jalanin Free Fire Max di settingan tertinggi atau rata kanan tanpa kendala. Dan untuk suhunya itu masih oke dan kontrol suhunya aman banget karena aku pakai buat main game berjam-jam, dia tuh nggak ada panas yang ngeganggu. Kadang kan ada aja panas di beberapa bagian tertentu gitu kan, ini enggak, jadi dia anget cuman masih normal gitu, nggak ada yang ngeganggu gitu di satu bagian tertentu panas. Jadi untuk gaming experience-nya sendiri dia nyaman banget karena apalagi dimanjain sama refresh rate 90 Hz yang bikin gaming experience-nya tuh smooth, nggak ada nge-lag
ataupun frame patah-patah gitu loh. Dan untuk pemakaian sehari-hari dia juga oke, lancar, nggak ada kendala untuk multitasking, main game, sosmed, YouTube, lama-lama dia juga aman, nyaman, terkendali, apalagi mengingat lagi harganya 2,5 jutaan. Dan untuk skor Antutunya sendiri dia juga dapat di angka 230 ribuan. Next, kita ke sektor baterainya nih. Jadi si Samsung M22 ini sama banget kayak seri-seri M lainnya, kayak M51 yang mengusung baterai sampai 7000 mAh. Dia juga berkapasitas besar yaitu 5000 mAh. Dengan kapasitas baterai 5000 mAh, dia juga dilengkapi dengan fitur fast charging 25 watt. Cuman untuk kepala chargernya pada saat pembelian itu cuman dibekali dengan 15 watt aja. Dan untuk si Samsung M22 ini setelah aku pakai beberapa hari, ini tuh bisa banget dibilang hemat karena dia bisa tahan selama seharian tanpa charging. Jadi pemakaian sehari-hari aku pakai buat sosmedan ringan dari jam 8 pagi sampai jam 1 siang, dari 100% itu berkurang 12%. Jadi sisanya 88% ya. Dan dari jam 1 ke jam 2 aku pakai main game ringan, turun ke 77%. Kemudian dari jam 2 sampai jam 7 malam aku pakai scroll TikTok, YouTube, Instagram, baterainya turun ke 60%. Dan dari jam 8 sampai jam 12 malam itu full main game, baterainya tinggal sisa 35% dan aku dapat 6 jam screen on time. Nah, jadi baterainya tuh bisa terbilang hemat karena juga didukung sama resolusinya yang cuma 720 pixel. Dan aku juga sempat buat main game, ya PUBG, Mobile Legends, Free Fire, dan ada beberapa hasilnya, yaitu untuk gaming PUBG sendiri cuma bisa sampai HD, frame high, full volume, and brightness juga 30 menit. Itu dari 100% ke 94%. Mainnya lancar, smooth, cuman berkurang 6% aja. Terus aku pakai buat gaming Mobile Legends selama 30 menit, full volume dan brightness juga. Dari 91% dia berkurang ke 86%. Berarti itu cuma 5% aja dan mainnya lancar, smooth juga. Terus aku juga pakai buat main game Free Fire Max. Jadi dia di settingan ultra rata kanan selama 30 menit, full volume dan brightness juga, dari 84% berkurang ke 77%. Jadi cuma 7% aja. Untuk chargingnya sendiri dengan charger bawaan dari Samsung M22 yaitu dengan output 15 watt, dari 15% ke 52% dia butuh waktu 46 menit. Dan untuk 15% ke 100% dia butuh waktu 115 menit. Jadi hampir 2 jaman ya. Jadi bukan angka yang terbilang cepat ya untuk chargingnya, tapi positifnya adalah si Samsung M22 ini mendukung fast charging 25 watt nih. Next, untuk speakernya. Untuk si speaker Samsung M22 ini terbilang standar ya, nggak jelek ataupun nggak bagus, tapi yang mendukung adalah ada Dolby Atmos-nya yang jadi nilai lebih untuk speaker si Samsung M22 ini. Kalian bisa nilai sendiri deh gimana hasil audionya. Selanjutnya adalah kameranya nih. Jadi kamera ini menjadi bagian pembeda dari handphone-handphone kelas menengah lainnya nih. Karena si Samsung M22 ini dibekali dengan quad kamera. Dengan kamera belakangnya yaitu 48 megapiksel f2.0, kemudian dilengkapi OIS juga. Dan ada 8 megapiksel itu kamera ultrawide-nya, 2 megapiksel makro, dan 2 megapiksel untuk depth kamera. Untuk kamera depannya dia dibekali dengan 13 megapiksel wide nih. Untuk hasil kamera sendiri menurut aku masih ada di tahap oke karena memiliki detail yang cukup baik, warna yang juga vibrant dengan tingkat saturasi yang agak berbeda dan lebih rendah dari Samsung pada umumnya. Untuk indoor, kamera ini memberikan skin tone dan warna yang cukup baik meskipun terkadang low saturate. Namun pada outdoor, kamera dari Samsung M22 ini kewalahan untuk menangkap detail gambar, terutama pada langit yang terlihat di sini dynamic range-nya yang memiliki HP yang sangat kurang. Karena langit yang ditangkap terlihat sangat flat ya.
hasil perekaman dari Samsung M22 untuk Full HD 30 fps. Dia cuma mentok di 30 fps. Ini langitnya sebenarnya lumayan ya pada suatu keadaan tertentu. Cuma emang kelihatan dynamic range di sini kurang banget. Kalau ini cahayanya berbeda banget ya bakal nggak bisa ngangkat kayak tadi. Cuma overall warnanya oke sih, warnanya ngepop kayak Samsung pada umumnya. Ciri khas Samsungnya masih dapat. Mungkin kalahnya cuma di dynamic range saja. Untuk stabilization juga ya so-so lah, lumayan lah untuk harga 2 jutaan. Ini waktu di bawah langitnya putih, tapi kalau kita bawa ke atas langsung jadi biru. Itu nandain kalau dynamic range yang dia tangkap itu nggak bisa sedalam itu. Jadi dia bisa fokus ke bunganya tapi nggak bisa fokus ke langitnya, nggak nyampe deh. Untuk video kamera depannya sendiri lumayan juga, nggak terlalu jelek sebenarnya, tapi dia nggak terlalu bisa melawan matahari ya di sini, karena dia mau ngambil warna langitnya, jadinya yang dikorbankan muka kita, kecuali kita di depan matahari. Nah ini dia aman deh. Stabilizasinya sendiri oke. Overall, kamera si Samsung M22 ini masih bisa banget untuk bersaing, apalagi untuk di scene indoor ya. Cuman untuk outdoor emang masih kurang, tapi mengingat lagi untuk hasil selfie-nya yang memberikan hasil skin tone yang baik, dan juga dia tuh kayak pengambilan gambarnya tuh gimana sih, angle pengambilan gambarnya tuh gak sempit, jadi luas gitu. Mungkin sektor kamera ini menjadi salah satu kekurangan yang dikorbankan oleh Samsung untuk memasukkan fitur-fitur lain yang sudah kita bahas sebelumnya. Dan satu lagi yang dikorbanin dari si Samsung M22 ini adalah di bagian packingnya nih. Untuk packingnya dia mungkin kita emang nggak bisa berharap banyak ya, apalagi dia di harga 2,5 juta. Dan menurut aku aneh aja gitu, karena aku tumben ngeliat akunya yang tumben atau gimana ya. Jadi aku tumben ngeliat packingnya yang kayak gini, beda aja gitu dari Samsung-Samsung yang lainnya. Dan di dalamnya cuma tersedia kepala charger aja dan charger juga pastinya, walaupun dia ada audio jacknya, cuman dia nggak ada headset di dalamnya. Ya maklum juga ya, dia ada di angka 2,5 juta, dan menurut aku ini bukan kekurangan yang mayor sih. Samsung M22 ini kalau dilihat harganya dia bisa digolongin ke kelas entry level ya. Apalagi dengan harganya yang di kisaran 2,7 juta, dia ngasih value yang cocok dengan desain yang stylish dan juga kece, looknya premium kayak gitu. Terus resolusi yang 720 pixel ya, walaupun 720 pixel tapi dia dilengkapi dengan panel Super AMOLED serta refresh rate 90 Hz. Dan si Samsung M22 ini juga udah support HDR, jadi dia ngasih hasil visual untuk YouTubean ataupun sosmed yang lebih baik lagi, apalagi dia ada NFC, Dolby Atmos, kemudian dilengkapi dengan baterai 5000 mAh, jadi gaming itu irit banget dan tahan seharian. Kalau dilihat dari kebutuhan aku yang nggak perlu proses berat-berat, kalau ditanyain rekomendasiin dong HP 2 jutaan yang worth it buat dibeli, aku pasti bakal rekomendasiin si Samsung M22 ini berdasarkan semua alasan tadi. Walaupun ada beberapa kekurangan, yaitu seperti packingnya sendiri yang kurang premium looknya, jadi dia kayak kertas biasa gitu aja, atau mungkin aku yang tumben ngelihatnya. Dan dia juga kurang di bagian kamera serta resolusi layarnya. Jadi menurut aku Samsung M22 ini nggak cocok buat kalian yang mentingin hasil kamera estetik, karena untuk di outdoor itu dia hasilnya agak kurang dan resolusi layarnya itu cuma 720 pixel. Jadi nggak cocok juga buat kalian yang mentingin resolusi layar. Oke, itu tadi sedikit review terkait penggunaan si Samsung M22 ini setelah beberapa hari aku pakai. Gimana nih menurut kalian? Mungkin kalian udah ada yang pakai, bisa banget sharing pengalaman kalian pakai si Samsung M22 ini, ataupun tanggapan, pertanyaan bisa di drop di kolom komentar. So, buat kalian yang berminat buat bungkus si Samsung M22 ini juga bisa banget melalui link pembelian di description box kita. So, thanks for watching. Don't forget to turn on notification. Jangan lupa like dan juga subscribe juga biar nggak ketinggalan notif terbaru dari Tatsuma. Akhir kata, bye dan see you next time!